Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang rancangan eksperimen acak ya. Jadi kita akan membahas tentang rancangan faktorial. Jadi pada rancangan sebelumnya kita baru membahas rancangan eksperimen dengan satu independen variabel ya. Nah, sementara dalam kehidupan nyata itu variabel itu biasanya tidak berdiri secara terisolasi gitu. Jadi perilaku itu biasanya dipengaruhi oleh beragam variabel ya, multivariat gitu yang berinteraksi antara satu sama lain. Nah, di rancangan ini, rancangan faktorial, kita akan membahas tentang rancangan dengan lebih dari satu independen variabel yang disebut juga rancangan faktorial atau factorial design. Nah, rancangan faktorial ini sering juga disebut sebagai between subjects factorial design. Adalah rancangan yang memiliki dua atau lebih faktor ya. Jadi ketika kita menyebutkan faktor itu biasanya adalah mengindikasikan adanya variabel independen dalam eksperimen yang lebih dari satu gitu ya, terutama yang ketika variabel independennya lebih dari satu. Nah, jadi ketika kita memiliki dua atau lebih independen variabel dalam sebuah studi, independen variabel itu lebih sering disebut faktor gitu ya. Nah, penggunaan rancangan faktorial ini akan lebih efisien gitu ya, dan nanti kita akan membahas ya bagaimana efisiensi ini bisa diperlihatkan gitu ya di dalam rancangan faktorial. Nah, jadi kalau ada nanti dua faktor atau dua variabel independen, kita biasanya menyebutnya two factors design atau rancangan dua faktor gitu ya. Demikian juga kalau kita memiliki tiga faktor ya, atau tiga independen variabel, kita menyebutnya three factors design. Nah, di sini nanti akan lebih efisien karena kalau kita mempunyai dua faktor atau dua variabel independen dengan rancangan faktorial ini, kita tidak melakukan dua kali eksperimen ya, eksperimennya dilakukan satu kali saja gitu. Jadi dua eksperimen kita gabungkan menjadi satu eksperimen. Nah, selain lebih efisien dalam factorial design ini, kita bisa mengidentifikasi efek interaksi ya, atau interaction effect ya. Jadi tidak hanya efek utama ya, main effect, tapi juga kita akan mengerti ya, memahami adanya efek interaksi ya. Ini akan kita bahas lebih lanjut ya. Nah, ini adalah contoh dari desain atau rancangan faktorial ya. Matriks ini disebut shorthand notation ya. Jadi dalam eksperimen kita perlu menyampaikan ya rancangan seperti ini ya, agar mempermudah kita memahami proses eksperimen gitu ya. Nah, di sini misalnya kita ingin melihat apakah bermain musik ya, memainkan musik, mendengarkan musik dan berbicara dengan tanaman, tumbuhan, itu akan membuat apakah kedua aktivitas ini akan membuat mereka tumbuh ya lebih baik gitu ya. Nah, kita dapat melakukan dua eksperimen ya untuk menyelidiki efek dari setiap variabel independen pada pertumbuhan tanaman. Jadi kita
di sini sekali lagi punya variabel dua faktor ya, dua variabel independen, musik ya tanpa musik dan berbicara tanpa berbicara gitu ya. Nah, tapi kalau kita melakukan ini satu demi satu gitu ya, sekali lagi ini tidak efisien karena kita perlu 2 kali lebih banyak waktu gitu ya, dan kita tidak bisa memahami efek dari interaksi ya. Nah, dengan desain faktorial ini nanti kita akan memiliki proses yang lebih baik gitu ya, karena nanti kita akan memahami proses interaksi yang akan kita bahas lebih lanjut. Nah, dalam matriks ini kita melihat ada kotak-kotak kosong di dalamnya. Nah, kotak-kotak ini akan diisi dari maksudnya secara shorthand notation memang hanya seperti ini, tapi nanti di sini ada perbandingan kita isi. Di sini ada tingkat pertumbuhan tanaman pada masing-masing sel ini gitu ya. Jadi nanti kita bisa melihat pertumbuhan tanaman ketika diberi musik dan ketika kita berbicara pada tumbuhan tersebut gitu ya. Kemudian juga apa yang terjadi pada tanaman ketika dia diajak berbicara dan tapi tanpa musik gitu ya. Kemudian tanpa berbicara tapi diberi musik gitu ya, kemudian tanpa bicara tanpa musik. Nah, mana dari pertumbuhan tanaman pada 4 kelompok ini yang lebih optimal gitu ya. Nah, kita juga biasanya menggunakan sistem notasi ya. Jadi rancangan faktorial ini biasanya menggunakan sistem notasi yang mengidentifikasikan jumlah jumlah faktor ya, jumlah variabel independen dan level ya atau tingkatan dari masing-masing faktor tersebut itu. Nah, jadi misalnya 2 kali 2 rancangan faktorial 2 kali 2 atau 2 by 2 factorial design ini berarti di sini ada 2 faktor gitu ya, dan pada masing-masing faktor ini memiliki 2 level ya. Jadi ada 2 faktor atau 2 variabel independen dan masing-masingnya memiliki 2 level. Nah, contoh selanjutnya kalau 2 by 3 by 2 factorial design atau rancangan faktorial 2 kali 3 kali 2, berarti di sini ada 3 faktor karena ada 3 komponen di situ, 2 3 2. Nah, kemudian isinya adalah dari faktor 1 itu memiliki 2 level gitu ya. Faktor kedua itu memiliki 3 level dan faktor ketiga itu memiliki 2 level gitu. Nah, ini biasanya disebutkan seperti ini ya, 2 by 2 factorial design atau rancangan eksperimen 2 kali 2 gitu ya. Nah, contoh tadi ya tentang efek musik dan berbicara terhadap pertumbuhan tanaman, di sini ini adalah rancangan 2 by 2 factorial design atau rancangan faktorial 2 kali 2 karena di sini ada 2 faktor. Yang faktor pertama adalah musik dan yang faktor kedua adalah pembicaraan atau berbicara gitu ya. Jadi ada 2 faktor, musik dan berbicara. Kemudian di masing-masing faktor tersebut ada 2 level ya. Faktor pertama musik, ada musik dan tidak ada musik, levelnya itu ada musik, tidak ada musik. Kemudian pada faktor kedua pembicaraan itu ada berbicara dan tanpa berbicara gitu. Dan nanti seperti sebelumnya yang diukur adalah pertumbuhannya gitu ya. Nah, ini contoh selanjutnya ya, 2 by 3 by 2 factorial design. Di sini
kita contohkan ya, diambil dari bukunya Myers ya, Myers and Hansen, yaitu efek dari gender communicator atau efek dari pembicara, gender pembicara, communicator itu pembicara, kemudian kemenarikan dari pembicara tersebut, dan gender dari partisipan itu ya, gender si partisipan atau audiens ini apa gitu ya, terhadap level persuasi gitu ya. Jadi kepercayaan terhadap apa yang dikemukakan oleh pembicara gitu ya. Nah, di sini ada 2 by 3 by 2, berarti faktor pertama itu ada gender communicator ini, gender dari komunikator ini ada 2 level, yaitu laki-laki perempuan ya, atau pria wanita. Kemudian faktor kedua itu kemenarikan pembicara, kemenarikan communicator itu rendah, sedang, dan tinggi, ada 3 level. Nah, kemudian faktor yang ketiga, gender dari partisipan itu sama juga dengan faktor pertama, yaitu laki-laki dan perempuan, ada 2 level gitu. Nah, kemudian kita bisa lihat di bagian selanjutnya, ini contoh shorthand notationnya tadi ya, dari contoh 2x3x2 ini rancangan faktorial ini gitu. Jadi ada gendernya, gender communicator itu ada 2, komunikatornya pria, komunikatornya wanita. Kemudian yang memiliki 3 level itu adalah kemenarikan komunikator, rendah, sedang, tinggi, atau bisa dikatakan ini tidak menarik, sedang, kemudian menarik gitu ya, rendah, sedang, tinggi. Kemudian gender dari partisipan ya, faktor ketiganya gender dari audiens ya, atau partisipan itu wanita dan pria gitu. Nah, hipotesis dari eksperimen ini adalah bahwa partisipan akan lebih mudah dipersuasi ya, memahami pesan ketika pesan itu disampaikan oleh komunikator yang lebih menarik gitu ya, atau kemenarikannya tinggi, namun hanya ketika komunikator itu adalah lawan jenis ya dari partisipannya. Nah, sekali lagi hipotesisnya adalah partisipan akan lebih mudah dipersuasi ya ketika pesan itu disampaikan oleh komunikator yang lebih menarik gitu, atau kemenarikannya tinggi, namun hanya ketika komunikator itu adalah lawan jenis ya dari partisipan. Nah, jadi di sini rata-rata level persuasi kalau hipotesis diterima itu akan lebih tinggi pada nomor 3 ya, kalau gendernya partisipan itu atau audiens itu adalah wanita gitu ya, dan nomor 12 ya untuk partisipan yang pria gitu ya. Jadi di sini partisipan wanita itu akan lebih tinggi ketika dia menghadapi komunikator yang pria gitu ya, dan prianya itu sangat menarik gitu ya, atau kemenarikannya tinggi. Nah, begitu pula pada audiens pria, yaitu pesan komunikator itu akan lebih mudah dipahami, atau dia akan lebih mudah terpersuasi oleh komunikator yang gendernya wanita dan memiliki kemenarikan yang tinggi, yaitu di dalam hal ini adalah poin 12 ya. Jadi kotak-kotak ini seperti tadi ini berisi rata variabel dependent ya, dalam hal ini tingkat persuasi. Baik, itu saja materi kita untuk video yang pertama dari
desain faktorial ini. Silakan juga melihat ya atau membaca sumber acuannya dari Myers and Hansen dan juga Gravater dan Forzano. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.